hal paling rentan untuk memicu konflik di kalangan wanita adalah pembahasan soal poligami. Di tengah ada yang pro dan kontra, di sisi lain ada seorang lelaki yang begitu bahagia berpoligami dengan 3 istrinya. Ketiga istrinya itu selain cantik, salehah dan hidup rukun pula satu sama lain. Dialah Fadil Muzaki Syah, sang penakluk 3 perempuan cantik tersebut. Seperti dilansir Radar Jember, pria kelahiran tanggal 21 Oktober tahun 1979 itu mengaku, semua ini bermula saat dia menikahi seorang gadis bernama Siti Aminah di tahun 1998. Dari pernikahan dengan Siti Aminah, pasangan ini dikarunia 3 orang anak. Pasangan ini begitu hidup bahagia, sampai keduanya saling berjanji, tidak akan pernah mau berpisah. Setelah 9 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama perempuan asal Pasuruan itu, suatu ketika Lora Fadil terpikat dengan gadis lain yang tak cantik dari Siti Aminah, Yeni Kurnia namanya. Perempuan anggun itu berasal dari Bangsal Sari, Jember. Saat itu, Yeni masih kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Kenal Yeni Kurnia dari salah satu saudara, ungkap Lora Fadil. Hubungan Lora dengan Yeni ini saat itu hanya berteman biasa. Namun setelah sering berinteraksi, 2 sejoli ini saling jatuh cinta hingga ingin melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Untuk masuk ke tahap pernikahan kedua ini, Lora harus berusaha keras mendapat restu dari istri pertamanya, Siti Aminah. Dalam pernikahan kedua ini, kata Lora, istri pertamanya sangat berperan. Sehingga Siti Aminah itu disebutnya perempuan hebat. Betapa tidak, andaikan tak ada restu dari Siti Aminah, dia pun tak akan bisa menikahi Yeni Kurnia. Karena waktu itu, restu Abah, Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, tergantung restu istri pertama saya, ingatnya. Hingga sekarang, mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Satu atap dengan 2 istri salehah rupanya belum cukup bagi Lora Fadil untuk mengakhiri kisah cintanya. Sekitar 6 tahun yang lalu, Lora si pemikat cinta perempuan cantik ini rupanya ingin menambah istri sehingga dalam satu atap menjadi 3 cinta. Dia kenal dengan janda bernama Novita. Cerita memadunya tak jauh berbeda saat menaklukkan istri kedua sehingga poligami yang dilakukannya memiliki 3 istri. Desa adat Penglipuran, desa ini merupakan satu-satunya desa adat di Bali yang menerapkan larangan untuk warganya melakukan poligami dan poliandri yang diatur di dalam hukum adat Awik Ai. Lembaga desa adat yang menggunakan dasar Trihita Karana dalam aturan kehidupannya secara filosofis dasar ini merupakan 3 jalan untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan warga. Dalam pelaksanaan hukuman bagi yang melanggar, yaitu berupa pengasingan yang dilakukan di karang memadu atau tanah lapang yang disediakan oleh warga untuk menjalani hukuman sesuai musyawarah adat. Tanah lapang atau karang memadu sendiri memiliki luas sekitar 10 kali 10 meter atau 1 are. Di tanah ini, warga akan membuat rumah untuk mereka yang terkena sanksi adat, dan mereka dihukum dengan istilah sepekang yang artinya tidak diperbolehkan untuk melintas di jalan utama desa. Ini sudah dari nenek moyang kita berlaku itu, dari zaman dahulu. Sampai saat ini belum pernah ada yang melanggar. Nah, itulah kebanggaan kami. Di sini betul-betul kami menghormati, menghargai kaum perempuan. Nah, dalam kasus ini juga Guru, tadi kan kita berbicara bahwasanya pernikahan itu idealnya biasanya kan satu orang laki-laki menikahi 1 orang wanita, tetapi di beberapa tradisi itu kan dibenarkan juga kalau seorang laki-laki itu memperistri lebih dari 1 orang, bahkan sampai mungkin 3-4 itu jatuh karmanya sebenarnya bagaimana? Itu memang jodohnya dia atau memang dia sendiri yang membuatnya demikian, padahal agak berbeda dari skenario yang sebelum ia lahir ia ingin mainkan. Ya, terlepas dari skenario transfer jiwa ya, tugas jiwa bertumbuh itu. Secara material tubuh manusia, populasi wanita kan memang lebih banyak daripada laki-laki. Nah, tetapi kenapa pada beberapa nih skenario semesta lagi nih? Kenapa misalnya di beberapa tempat diharuskan cukup 1 orang, di tempat lain diharuskan boleh beberapa orang. Kalau misalnya diharuskan semua, masing-masing laki-laki punya 4 atau 5 itu, untuk menampung semua populasi itu, misalnya anggap ada 1 juta wanita,
laki-laki 500.000 gitu misalnya kan. Maka masing-masing dapat 2 gitu misalnya kan. Bayangkan berapa anak yang akan terlahir, berapa generasi yang akan memenuhi manusia, alam ini, bumi ini gitu. Sehingga terjadilah proses keseimbangan alam itu. Di tempat di sini cukup 1, di tempat yang lain boleh 4 dan sebagainya itu. Masing-masing itu dengan semesta itu punya cara. Karena seperti di Jepang sekarang itu. Generasinya kan berkurang. Karena angka kelahirannya sedikit. Angka wanitanya banyak, angka generasi tuanya banyak. Kalau Indonesia, karena kita punya banyak kelahiran, maka kita punya bonus demografi. Kelahiran anak muda itu banyak sekarang, zaman sekarang. Sehingga kemungkinan sukses besar sekali negara kita karena bonus demografi. Nah, tapi kalau dibiarkan seperti itu berbahaya. Sehingga terlepas dari benar apa salah itu, semesta punya cara untuk apa? Mempertahankan jumlah populasi manusia biar tidak terlalu banyak, biar tidak terlalu sedikit, biar tidak punah gitu. Sehingga selalu diizinkan hal-hal seperti itu. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan, ada yang membolehkan lebih dari 1, ada yang mengharuskan 1. Itu di dunia materi tubuh manusia. Di dunia kecerdasan, dunia roh gitu misalnya, kayak tadi itu, ada beberapa pelajaran. Ya, wanita itu kan adalah samudra misterius, kedalamannya susah ditebak. Sehingga sang Purusa itu di sini belajar menumbuhkan ini, di sini belajar menumbuhkan ini, kan pelajarannya banyak itu. Ya. Sehingga dia butuh berkali-kali pembelajaran, butuh berada di sini. Nah, kalau pernikahan adalah Purusa dan Perdana, kecerdasan dan materi, maka lihatlah sang roh atau kecerdasan itu pernah ada di mana-mana. Ada di benah mati, ada di benah hidup. Di benah hidup, di makhluk hidup apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan dengan beragam spesiesnya itu. Berapa banyak proses yang harus dilewati itu. Salah satunya spesies wanita. Kedalamannya banyak lagi. Sehingga banyak yang perlu dipelajarin lagi. Tapi ketika dia dalam satu pasangan serius bisa memperdalami semuanya, cukup. Tapi beberapa orang itu ngambil permukaannya. Dengan si A ngambil permukaannya, si B dapat permukaannya yang muncul-muncul aja. Sehingga akhirnya dapatnya sedikit-sedikit pada banyak orang. Akhirnya sesuatu yang banyak itu juga bisa didapat dari satu orang ketika kita mau menyelami ke dalam seperti samudra itu. Risikonya masing-masing. Kalau yang menyelam ini ya tentu gelagapan. Yang menyelam kan susah. Menyelam susah. Wah, kadang kekurangan oksigen, kadang tersiksa, kadang tertekan. Tekanan bawah tanah kan susah, tertekan. Tapi kalau yang sederhana, karena mancing, sini mancing, situ mancing, dapat ke beberapa ikan. Walaupun tidak semua, mancing. Nah itu dapat juga. Simpel dia, nggak terlalu ada tekanan seperti itu. Paling dia gelombang yang dihadapi, gitu. Gelombang dihadapi. Nah itu orang yang menikah dengan banyak pasangan itu, gelombang kehidupan, gelombang mood wanita ini, gelombang mood wanita ini, dia harus mampu. Mampu tidak dia menghadapi semua itu, terserah pada dia, gitu. Tapi masing-masing itu pilihan. Memiliki konsekuensinya masing-masing. Ya itu tadi. Tapi karena dia berkarma dengan ini, utangnya banyak. Anggaplah misalnya, di bank ini minjam 100.000, bank ini 100.000, total 1 juta. Yang ini minjam 1 juta satu bank. Fokus ke situ aja dia. Nah kalau ini kan banyak tempat dia berutang, banyak tempat dia harus membayar. Gitu. Nah dalam kasus seperti itu sebenarnya yang pihak laki-laki itu sedang membuat karma baru atau sedang dia tentu saja mempelajari karma dari. Tentu saja setiap tindakan yang dia ambil dia sedang berkarma baru, tindakan karma dengan konsekuensinya masing-masing. Jadi kalau dia tidak, konsekuensinya apa? Karena setiap karma itu ada pahala. Setiap karma itu mengandung pelajaran. Ketika dia belajar di sini tidak dia pelajarin, di sekolah sini nggak dia pelajarin. Sama dengan mahasiswa mencoba jadi mahasiswa, mengambil beberapa mata kuliah di fakultas berbeda, bisa dia lulus semuanya, dapat gelar banyak sekalian. Atau semuanya dia nggak fokus. Gitu. Kalau dia jago ya bagus, kalau jago jago. Tapi berapa orang sih bisa jago? Ya, kuliah ini fokus kepada banyak. Waktu kan segitu aja.
Waktu Ketika kan sama, kita berani mengambil beberapa pilihan, seharusnya kita juga sudah Siap. memiliki kesiapan. dengan konsekuensinya. Gitu. Kalau tidak, mati konyol. Iya, mati konyol. Oke. Ya, ya, ya.